Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan asesmen dari materi tentang keberagaman di Indonesia. Baik, kita mulai saja. Inilah Hakikat Bhinneka Tunggal Ika, materi untuk pengantar di asesmen Sumatera pertama kali. Inilah arti keberagamannya. Dan keberagaman yang pertama adalah keberagaman suku. Ada bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan sistem kerabatan. Suku bangsa sendiri bisa diartikan yaitu sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia atau sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kita ke soal yang pertama mengenai suku. Berikut adalah suku yang ada di Banten. Suku apakah yang dimaksud pada gambar berikut ini? Silakan dijawab. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Suku berikut ini yang terdapat pada foto merupakan suku yang berada di provinsi mana? Silakan dijawab. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suku yang dikenal dengan budaya merantau dan sistem adat matrilineal adalah suku titik-titik. Soal nomor 4. Suku yang dikenal dengan seni ukir kayu dan adat istiadat yang kuat di wilayah Papua adalah. Lanjut ke soal nomor 5. Suku yang terkenal dengan sistem sosial dan budaya gotong royong serta tinggal di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah. Baik, soal nomor 6. Suku Baduy di Provinsi Banten dikenal dengan kearifan lokalnya dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu aturan adat yang mereka pegang teguh adalah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Rumah adat Honai merupakan rumah tradisional dari suku titik-titik. Baik, berikutnya ke soal nomor 8. Tari Saman merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku titik-titik. Soal nomor 9. Berikut adalah peta Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, sebutkan suku-suku yang ada di Sulawesi Barat.
Jadi kita ke soal nomor 10. Sebutkan ibu kota provinsi dari peta provinsi yang sedang nampak berikut. Dan sebutkan 5 suku bangsa provinsi yang ada pada slide berikut ini. Kita ke materi keberagaman agama, bahwa ada 6 agama dan juga kepercayaan yang ada di Indonesia. Inilah persentase penganut agama-agama yang ada di Indonesia. Dan inilah landasan hukum kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 11. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait, agama mana yang tidak termasuk dalam agama resmi yang diakui di Indonesia hingga tahun 2023? Soal nomor 12. Dalam konteks agama di Indonesia, apakah yang dimaksud dengan pluralisme agama menurut pandangan negara Indonesia? Nomor 12. Dalam konteks agama di Indonesia, apakah yang dimaksud dengan pluralisme agama menurut pandangan negara Indonesia? Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 13. Dalam sistem pendidikan agama di Indonesia, yang berhak memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diakui oleh negara adalah baik, kita ke soal nomor 14. Hari raya yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia yang menandai awal tahun baru dalam penanggalan Saka disebut soal nomor 15. Hari Raya Waisak atau Vesak dirayakan oleh umat agama titik-titik. Baik, kita ke soal nomor 16. Hari raya yang menandai kelahiran, kematian, dan pencerahan Buddha yang dikenal sebagai Waisak dirayakan pada bulan titik-titik. Baik, soal nomor 17. Umat Kristiani merayakan Hari Raya Paskah yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus setelah disalib pada hari titik-titik. Nomor 18. Hari raya yang diperingati oleh umat Katolik untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus adalah titik-titik. Kita akan lanjut ke soal nomor 19. Hari Raya Imlek dirayakan oleh umat yang menganut agama titik-titik. Kita lanjut ke nomor 20. Masjid yang memiliki arsitektur khas dan menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia terletak di kota mana? Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, atau Jakarta? Oke, kita ke materi yang ketiga, keberagaman ras di dunia. Ya. Jadi ras sendiri adalah
golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan juga garis keturunan ya. Keberagaman ras ditandai dengan adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri-ciri fisik lain. Di Indonesia sendiri ada 5 ya, yang sudah kita pelajari. Ada Malayan Mongoloid, Asiatic Mongoloid, Melanesoid, Caucasoid, dan Bedoid. Inilah 3 penjelasan yang bisa ditampilkan. Untuk 2 penjelasan yang lainnya sudah di pertemuan sudah kita ya. Ini untuk menguatkan saja. Baik, kita akan lanjut. Dan inilah keberagaman antar golongan. Ada secara horizontal, secara vertikal ya. Horizontal itu berarti antar golongan seperti perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan juga kedaerahan. Kalau secara vertikal itu adalah lapisan atas, menengah, dan bawah. Apa sih maksudnya? Nah, seperti ini. Ada stratifikasi sosial. Kalau golongan atas itu orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Sepertinya ini tergolong kepada para pemilik modal ya. Kemudian adalah stratifikasi yang kedua yaitu golongan menengah, seperti pegawai kantor, petani pemilik lahan, pedagang. Dan stratifikasi sosial yang ketiga adalah golongan bawah, seperti buruh, tani, dan juga budak. Seperti itu ya. Nah, ini dampak positif dan negatif keberagaman. Dan kita akan sampai di pertanyaan nomor 21 sampai nomor 50 untuk materi ras dan juga antar golongan.
Ini nomor 49 dan 50-nya. Uraikan 3 macam antargolongan yang memiliki lebih dari 5 ragam atau contoh.